Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz terus mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak atau menjauhi berkerumunan. Kemudian Ustadz juga terus mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa jangan terlalu banyak bermain handphone, apalagi bermain game ya. Itu akan mengganggu konsentrasi kamu dalam belajar dan menggunakan waktu yang tidak bermanfaat ya. Kemudian Ustadz senantiasa juga mengingatkan kepada kalian untuk berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti perintah orang tua, dan senantiasa terus menjaga sholat 5 waktunya ya. Tanamkan ya pesan Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita di semester 2 ini. Kita ketemu sekarang materi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita masuk ke pembelajaran tentang interaksi sosial dengan lingkungan hidup. Nah, ini adalah pembelajaran tema yang ketiga, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui pengertian interaksi manusia dengan lingkungan, kemudian mengetahui contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan, kemudian kita juga mengetahui kaitannya manusia dengan lingkungan. Insya Allah ada 3 pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini. Kalian simak video ini dengan baik, materinya dengarkan dengan baik. Insya Allah akan ada kebaikan bagi teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke pengertian. Nah, kita sudah bahas pertemuan pekan kemarin tentang interaksi sosial di semester 1 ya. Interaksi sosial itu apa? Hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang ada interaksi manusia dengan apa? Dengan lingkungan hidup. Interaksi manusia itu apa? Sama. Interaksi manusia adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia yang lain. Berarti tinggal ditambahkan sekarang interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Jadi pengertian interaksi manusia dengan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri dengan lingkungan hidup. Itu pengertiannya. Ya. Jadi kita itu interaksi bukan hanya dengan manusia saja, tapi atau dengan sosial saja, tapi banyak kita interaksi dengan lingkungan, kemudian kita interaksi dengan alam ya, sehingga kedua-duanya saling mendapatkan kebutuhannya. Manusia mendapatkan kebaikan dari alam itu sendiri, maka alam pun akan mendapatkan kebaikan dari kita manusia. Karenanya jangan sampai kita merusak alam ya. Karena kenapa? Karena dari alam itu sendiri kita akan mendapatkan kebaikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh interaksi manusia dengan alam. Ada apa aja Ustadz? Pertama, petani. Ya. Petani itu dia paham medan sawah itu. Ya. Kita bisa makan nasi sekarang, itu ada beras, kemudian sama ibu dimasak menjadi nasi.
itu awalnya dari para petani. Luar biasa. Jadi jangan menyepelekan para petani. Justru karena petani lah kita masih bisa makan sampai hari ini. Ya. Bagaimana caranya petani menanam, kemudian bagaimana caranya petani kasih pupuknya, kemudian bagaimana cara petani mengurusinya. Itu luar biasa, pekerjaan yang tidak gampang. Ya. Dan kemudian setelah beberapa bulan kemudian ada yang gagal, ada yang jadi gitu ya. Bahkan berasnya ada yang bagus gitu. Itu hasil karya cipta daripada para petani. Kalau misalkan petani itu nggak paham bagaimana membajak sawah, kemudian petani itu nggak paham bagaimana dia menanam padinya, itu nggak bakal bisa. Ya, jadi kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Ya, jadi dengan itu ya, salah satunya adalah seorang petani dia bisa berinteraksi dengan alam, yaitu dengan sawah. Kemudian dari situ terciptanya padi, kemudian dari padi itu dimasak oleh ibu kita menjadi nasi dan kita makan. Itu jadi kebutuhan kita. Ya, luar biasa. Itu adalah salah satu contoh interaksi manusia dengan alam. Kemudian apa lagi Ustadz? Kemudian nelayan. Nah, ini nelayan itu salah satunya adalah dia berinteraksi dengan alam. Dia paham, para nelayan itu paham ketika ada ombak besar datang. Apalagi jangan menyepelekan para nelayan ya. Dia itu berangkat malam ya. Kemudian pulang pagi. Bayangkan di tengah laut kadang ada ombak yang besar, ya, luar biasa. Jadi makanya kita harus bisa saling menghargai pekerjaan orang lain. Karena nelayan itulah kita bisa makan ikan tuna, kita bisa makan ikan tongkol, karena kita bisa makan ikan-ikan laut yang lainnya, seafood dan lain sebagainya. Itu semua dari para mereka. Kita hanya bisa merasakannya saja, ya. Tapi proses cara mendapatkan ikan itu kita nggak pernah tahu. Makanya nelayan itu dia paham ketika dia ketika dia berada di laut, ya. Bahkan yang dia taruhkan bukan hanya dirinya, tapi nyawanya dia taruhkan. Dia rela meninggalkan keluarganya demi menafkahi keluarganya. Ya. Hari ini kita cuma bisa bisa memakan ikannya saja, tapi kita nggak pernah tahu proses bagaimana mendapatkan ikan laut itu. Ya. Makanya kita harus saling menghargai kepada pekerjaan profesional. Ya. Itu salah satu contoh daripada seorang nelayan bisa berinteraksi dengan alam. Kalau dia nggak paham bagaimana caranya menaiki perahu, bagaimana caranya memajukannya, bagaimana caranya kalau ada ombak besar dia bagaimana, kemudian kalau lagi pasang surut bagaimana caranya, itu paham mereka. Ya. Makanya kita, masya Allah ya, termasuk kita pun nanti kedepannya mau jadi apapun kita harus saling menghargai pekerjaan orang lain. Nah, itu beberapa, hanya Ustadz kasih 2 contohnya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa cari lah ya. Ada beberapa contoh yang lain. Ustadz hanya kasih gambaran sedikit saja tentang contoh interaksi manusia dengan alam. Pertama para petani, kedua nelayan. Banyak lagi ya. Para pembajak, kemudian para pengrajin dan sebagainya, itu banyak sekali. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengetahui kaitannya manusia dengan lingkungan? Nih anak-anak sekalian, ini penting nih materi terakhir. Karena kita itu sangat membutuhkan alam, maka seyogyanya kita menjaga alam itu sendiri. Ya. Makanya banyak di berita ada pembakaran hutan dan sebagainya, itu mereka tidak mengerti ya. Tidak mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini untuk dijaga.
tapi malah mereka hancurkan begitu saja ya. Karenanya nak, Ustaz ngasih, karena alam itu sangat banyak memberikan manfaat kepada kita. Karenanya kita jangan sampai apa? Jangan sampai nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih kepada alam. Ustaz, bagaimana caranya kita berterima kasih kepada alam? Caranya adalah dengan kita menjaga alam, itu sudah termasuk kita berterima kasih kepada alam. Karena alam banyak sekali memberikan manfaat kepada kita, ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan itu. Kalau di depan rumahnya ada ada sedikit space tanah untuk bercocok tanam, bagus itu, ya. Cabe, apalagi kalau suka bunga-bunga, tanaman hias, itu silakan, itu bagus, ya. Itu salah satu kita merawat alam, ya. Oke anak-anakku sekalian, 3 tujuan pembelajaran sudah Ustadz bahas. Pertama dari pengertian antara interaksi manusia dengan alam, kemudian contoh-contohnya, kemudian kaitannya manusia dengan alam itu sendiri, ya. Dua-duanya saling membutuhkan. Nah, baik anak-anakku sekalian, insya Allah tidak ada tugas. Kalian hanya patut memperhatikan video ini, kemudian kalian baca-baca di buku pena, jangan sampai nggak dibaca. Terima kasih. Bisa tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.